Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan juga teman-teman yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Everything Will Be Okay, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai semua akan baik-baik saja. Dengan dua bacaan, yaitu bacaan pertama Filipi 4 ayat 8 dan bacaan yang kedua adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Namun sebelum itu mari kita memulai renungan pada kesempatan kali ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kesempatan kali ini Tuhan, sehingga kami dapat ada di sini untuk dapat mendengarkan renungan dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, jamah hati kami satu persatu Tuhan, buka hati kami supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya baik, langsung saja saya bacakan untuk bacaan pertama, yaitu Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan untuk bacaan kedua yaitu Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, jadi itu tadi dua bacaan yang akan mendasari renungan kita pada kali ini. Nah, sebelum kita membahas dari dua bacaan tadi, saya mau tanya dulu nih, apakah di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga teman-teman yang ada di rumah yang tidak pernah merasakan khawatir dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya yakin bahwa sebagian besar dari kita pernah merasakan khawatir dan juga takut akan masa depan. Saya sendiri juga pernah mengalami akan hal seperti itu. Contoh saja pada saat saya SMA. Jadi pada saat itu saya ditunjuk sebagai penanggung jawab acara, dan acara itu tergolong sebagai acara yang besar di sekolahan saya. Nah, pertama kali ketika ditunjuk saya merasa yakin dan juga saya optimis gitu kan. Saya mencoba untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, mencoba semaksimal mungkin. Namun yang namanya perjalanan, yang namanya proses, pasti ada yang namanya tantangan dan juga halangan gitu. Nah, karena pada saat itu saya merasa tertekan gitu kan, karena banyak sekali tuntutan dari orang luar dan juga hal lain sebagainya yang membuat saya akhirnya takut untuk melangkah. Dan pada saat itu saya selalu memenuhi pikiran saya dengan hal-hal buruk sepertinya saya tidak layak gitu untuk jadi penanggung jawab. Saya takut jika saya tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain dan lain sebagainya, sehingga saya cenderung untuk menghindari segala pertemuan dengan teman-teman saya, karena pada saat itu saya takut untuk ditanya-tanya mengenai progres acara atau hal-hal lainnya begitu. Dan semakin saya memikirkan hal buruk tadi, itu membuat saya sulit gitu untuk memilih mana pilihan yang paling benar, dan juga sulit untuk memutuskan cara untuk menyelesaikan sebuah tantangan tadi, seperti itu. Nah, jadi dari kisah saya tadi dapat kita lihat bahwa sebenarnya berpikiran negatif atau berpikiran buruk tidak hanya berpikiran untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, atau dan lain sebagainya. Namun juga ketika kita berpikiran untuk menyerah, ketika kita berpikiran bahwa diri kita tidak berguna, dan juga ketika kita merasa khawatir gitu akan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sini kita juga bisa melihat beberapa dampak negatif ketika kita hidup ini hanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif gitu. Yang pertama adalah takut untuk melangkah dan juga mengkhawatirkan hari esok secara berlebihan. Karena ketika kita memenuhi pikiran kita dengan hal-hal buruk, kita akan selalu memikirkan tentang kegagalan dan juga nantinya peluang keberhasilan itu akan tertutupi oleh ketidakyakinan kita gitu. Dan yang kedua adalah merasa sendirian. Kenapa saya bisa menyampaikan bahwa merasa sendirian adalah salah satu dampak negatif dari berpikiran buruk? Karena ketika kita berpikiran buruk, kita hanya akan mengandalkan diri kita sendiri. Kita akan berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik dan juga memaksakan diri kita seperti itu. Dan kita cenderung merupakan orang-orang sekitar dan juga kuasa Tuhan yang selalu ada untuk kita. Dan dengan begini kita akan cenderung untuk berhenti pada satu titik. Kita akan sulit untuk berkembang, kita akan sulit menjalani hidup seperti itu. Dan ketika kita akan mungkin melakukan hal-hal baru, kita akan menghadapi sebuah tantangan, kita cenderung merasa seperti aku takut gagal gitu. Aku nggak bisa gitu. Di awal sudah merasa bahwa diri kita akan gagal, sehingga kita sulit untuk berkembang dan sulit untuk mencari potensi dalam diri kita. Dan jangan sampai kehidupan kita ini hanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk. Dan ketika kita berpikiran buruk, maka iblis akan mudah untuk iblis akan mudah untuk menghancurkan kehidupan kita, seperti itu.
Lalu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dalam menanggapi hal-hal buruk yang ada dalam pikiran kita tadi? Nah, saya dari pengalaman saya tadi, saya mencoba untuk mengubah pikiran-pikiran buruk saya tadi untuk sebagai motivasi gitu dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang ada gitu. Jadi bisa kita mulai dengan mengubah pikiran buruk tadi tentang takut gagal tadi sebagai sebuah motivasi gitu. Dan juga kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana untuk kita gitu, dan rencana Tuhan itu pasti sesuai dengan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Karena apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Tuhan, bukan apa yang kita mau, seperti itu. Dan jangan sampai kita membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Mungkin saat ini orang lain itu sudah merasa sukses. Mungkin kita lihat kayak, kenapa sih orang itu bahagia sedangkan aku belum gitu, aku masih di bawah gitu. Karena kita harus tahu bahwa setiap bunga itu mekar pada waktunya masing-masing gitu. Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk merasakan indahnya rencana Tuhan, seperti itu. Kembali lagi ke bacaan pertama yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu Filipi 4 ayat 8. Di situ kita diharuskan untuk menanamkan segala yang baik, segala hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena kehidupan yang penuh damai sejahtera, yang penuh dengan kasih Tuhan itu berasal dari pikiran-pikiran yang baik, seperti itu. Dan juga pada bacaan yang kedua, yaitu Amsal 3 ayat 5-6, dikatakan bahwa kita harus menyandarkan segala hal yang akan kita lakukan hanya kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Dan juga memang tugas kita adalah berusaha, namun jangan sampai kita memaksakan diri kita, karena kekuatan kita itu juga berasal dari Tuhan, dan apa yang akan terjadi itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi dengan ini dapat kita lihat bahwa jangan sampai kehidupan kita hanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk atau hal-hal negatif. Karena nantinya yang akan merasakan dampaknya adalah diri kita sendiri, yang rugi adalah diri kita sendiri. Namun mari kita coba untuk mengubah hal-hal buruk tadi menjadi sebuah motivasi untuk terus maju, untuk terus melanjutkan hidup kita masing-masing. Dan jangan sampai kita melupakan kasih penyertaan Tuhan, sehingga nantinya kita dapat merasakan damai sejahtera dan juga kasih Tuhan. Baik, ini adalah renungan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk menutup renungan pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat mendengarkan renungan yang sudah disampaikan tadi Tuhan. Semoga apa yang disampaikan tadi sesuai dengan kehendak-Mu dan juga berkati kami agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.